lemahnya konstruksi hukum ini itu juga diingatkan oleh mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Dia mengingatkan ini jangan sampai terjadi peristiwa serupa seperti pada pengadilan seorang aktivis buruh di Jawa Timur, yakni Marsinah, yang terjadi pada masa Orde Baru ini pada tahun 1993. Hakim saat itu membebaskan 9 orang tersangka karena konstruksi hukumnya lemah. Ini hakimnya nggak bisa disalahkan, ya, karena apa? Hakim ini kan punya prinsip lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah dari pada dia menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Saya jadi teringat ya pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Umum ini, Ketua Tim Sus, Ketua Penyidik Tim Sus, Brigjen Andirian Jayadi, waktu ditanya oleh wartawan berkaitan dengan waktu dilakukan olah TKP. Pada waktu itu tidak ada adegan Ferdy Sambo menembak Brigadir Yosua, dan ketika ditanya wartawan bahwa dia itu sebagai penyidik memberikan kebebasan kepada para tersangka, dan nanti kata dia tergantung pada tinggal bagaimana keyakinan hakim. Wah, ini kan bahaya sekali ya. Nah, pertanyaan kita ini, apakah lemahnya konstruksi hukum ini karena penyidik kesulitan mencari alat bukti karena sudah dihancurkan oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan, atau karena masih kuatnya pendukung Sambo di internal kepolisian dan tidak menutup kemungkinan juga di kalangan penyidik? Soal ini juga patut dipertanyakan. Apalagi itu kalau kita mengamati sampai sekarang, walau sudah didesak berbagai kalangan, namun Putri Sambo itu tetap belum ditahan. Padahal dia adalah tersangka pembunuhan berencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubno Arif dari Forum News Network. Sidang banding Irjen Pol Ferdy Sambo ditolak dan Majelis Kode Etik memutuskan Ferdy Sambo tetap dipecat tidak dengan hormat dari Polri. Keputusan banding ini final dan mengikat. Begitu yang disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo di Mabes Polri hari Senin, hari ini tanggal 19 September 2022. Sekarang pertanyaan kita, apakah dengan begitu karir Ferdy Sambo di kepolisian itu sudah benar-benar tamat dan dia tidak bisa lagi melakukan perlawanan? Tunggu dulu, jangan terlalu girang dan merasa sudah menang. Tapi sebelum saya ajak mendiskusikan peluang perlawanan Sambo, mari kita simak dulu penjelasan Irjen Pol Dedy Prasetyo. Ya, jadi sidang banding hari ini sudah dilaksanakan memakan waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kemudian tadi secara visual ya maupun secara audien tadi sudah disampaikan langsung. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat izin RS dari anggota kepolisian. Dan sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Tadi Anda mendengar sendiri ya, bagaimana keputusan majelis banding itu final dan mengikat. Itu begitu kata Dedy Prasetyo. Dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah inkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap dan Ferdy Sambo itu bisa langsung dieksekusi.
Surat pemecatan seorang perwira tinggi, sebagai juga pernah dikatakan oleh Dedi Prasetyo, itu nantinya berdasarkan keputusan presiden atau kepres. Namun sebelum kepres diterbitkan itu berdasarkan pasal 81 peraturan Polri atau Perpol nomor 7 tahun 2022, maka pejabat pembentuk KKEP atau Komisi Kode Etik Polisi, dalam hal ini Kapolri, itu harus terlebih dahulu memberikan persetujuan. Manakala dalam waktu 30 hari belum pejabat pembentuk KKEP belum memberikan atau tidak memberikan persetujuan, maka dianggap telah menyetujui putusan Komisi Kode Etik Polisi. Katakanlah begini ya, setelah putusan sidang banding ini diserahkan kepada Kapolri dan Kapolri Listio Sigit langsung menyetujui keputusan banding. Artinya Kapolri setuju Ferdy Sambo dipecat dengan tidak hormat dari polisi. Maka sesungguhnya karir kepolisian Sambo itu juga belum sepenuhnya tamat. Loh kok bisa? Soal ini pernah dikemukakan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Waktu itu menjawab pertanyaan saya dalam sebuah dialog yang digelar di Sekretariat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia beberapa hari yang lalu ya. Contoh undang-undangnya kita lihat saja, ya kan? Dengan kode etik masih ada lagi waktu 3 hari untuk mengajukan banding. Setelah banding, etika banding menyiapkan kurang lebih 30 hari. Setelah itu jaraknya 21 hari. Dan yang lebih parah lagi, undang-undangnya saya lupa. Itu 3 tahun kemudian, Kapolri boleh meninjau ulang. Oh, Perpol itu, peraturan Kapolri nomor 22 tahun nomor 7 tahun 20 ini yang saya sampaikan tadi. 2020 ya. Tadi saya katakan 69 ya, saya nggak tahu pasal berapa. Itu bisa. Ya. Inilah yang saya himbau kepada Presiden dan Menko Polhukam untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini. Ini kurang ajar. Secara etika hukum kurang ajar. Karena seorang perwira tinggi diberhentikan oleh Presiden kan? Betul. Nah sekarang Presiden sudah memberhentikan 3 tahun lagi hanya dengan keputusan Kapolri bisa diralat lagi. Siapa lo? Ya. Ini kan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Tahu nggak masalahnya kan gitu? Maka saya informasikan ini agar meninjau ulang. Bisa analisnya gampang, undang-undang polisi tahun 2002 saja. Ya kan? Atau undang-undang atasnya lagi aja persoalan analisisnya. Ini loh. Jadi seolah-olah Presiden nggak dianggap sebagai tangan Kapolri untuk meralat lagi. Jadi jangan puas kalau sekarang Sambo dan kawan-kawan sudah dipecat gitu ya. Karena kalau toh nanti bandingnya dia ditolak juga, artinya dia dipecat secara permanen. Dan kemudian Presiden kan yang mencopot kalau jenderal itu ya. Itu nanti keputusan Presiden. Iya, keputusan Presiden dengan peraturan Kapolri 3 tahun lagi bisa ditinjau lagi. Bisa ditinjau lagi dan minta Presiden untuk lagi. Gimana ceritanya nih? Kayak gitu. Maka saya hanya menghimbau saja, mari kita sama-sama saksikan, ya kan? Polisi yang mana yang menang, ya? Kalau nanti Sambo sekarang aja sudah kelihatan nih, kalau kita nggak kasih supporter kepada polisi yang baik, bisa kalah. Oh sama-sama terdakwa kok bebas, iya kan? Iya kan? Sebagai tahanan rumah ya kalau nggak salah ya? Enggak, Ibu Putri Sambo maksudnya? Iya. Enggak, itu enggak ditahan, dia yang enggak statusnya bukan tahanan rumah ya saya kira ya. Enggak ditahan, dia memang. Nah, Tidak ini ada. kan perlakuan yang sangat berbeda, ya kan? Jurisprudensinya kan ada bahwa Angelina Sondak banyak lah. Gitu. Ancaman hukumannya berat Pak. Ancaman hukumannya berat, ya. tapi bebas. Ini kan indikasi, maka support masyarakat kepada kepolisian yang baik harus benar-benar kita bergandengan tangan untuk membantu. Karena sangat berbahaya sekali ini kalau polisi yang tadi saya katakan bajingan, amoral, ya itu pengkhianat bangsa lah. Itu sangat berbahaya. Jadi harus kita dukung. Jenderal Gatot Nurmantio benar, dalam pasal 83 peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 itu ternyata memang diatur mekanisme yang disebut sebagai peninjauan kembali KKEP. Dalam pasal 83 ayat 1 disebutkan Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan Komisi Kode Etik Polisi atau putusan Komisi Kode Etik banding yang telah final dan mengikat. Dalam pasal 2, dalam ayat 2 maksud saya, dalam ayat 2 disebutkan peninjauan kembali sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan apabila
A kecil nih ya, dalam putusan KKEP atau KKEP banding terdapat sesuatu kekeliruan dan atau B kecil ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat sidang KKEP atau KKEP banding. Ayat 3, peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan paling lama 3 tahun sejak putusan KKEP atau KKEP banding. Dengan dasar itu, maka walau sudah disebut final dan mengikat, itu sesungguhnya Ferdy Sambo masih bisa melakukan perlawanan hukum. Tolong dicatat ya, peninjauan kembali itu bisa dilakukan paling lama dalam waktu 3 tahun. Katakanlah dalam waktu sebelum 3 tahun mendatang, itu kita membayangkan Kapolrinya sudah diganti. Dan kebetulan dia adalah geng atau perwira tinggi Polri yang dekat, atau paling setidaknya bersimpati pada Ferdy Sambo. Maka peluang Ferdy Sambo bebas atau namanya kemudian direhabilitasi dan hak-haknya sebagai perwira tinggi Polri itu bisa dikembalikan lagi. Soal nilai yang tadi disebut oleh Jenderal Gatot Nurmantio sebagai sebagai keputusan kurang ajar. Sebab pemecatan perwira tinggi kan sekali lagi didasarkan Kepres. Nah, dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 itu apakah Kepres itu kemudian bisa dianulir? Tentu saja ini kan bisa mengacaukan hierarki perundang-undangan. Tentu nggak bisa, ada aturan yang lebih rendah itu menganulir peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini keputusan Presiden pasti lebih tinggi dari peraturan Kapolri. Apakah celah semacam ini disadari atau tidak oleh Kapolri Listio Sigit? Ini masalahnya kalau kita lihat di tanggal pengesahannya Perpol nomor 7 tahun 2022 ini tanggal 14 Juni 2022. Dan yang menandatangani adalah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kemudian Perpol ini diundangkan oleh Menkumham Yasona Lawli pada keesokan harinya tanggal 15 Juni dan kemudian juga sudah dimasukkan dalam Lembaran Negara nomor 597 tahun 2022. Jadi ini dimasukkan dalam lembaran negara agar publik mengetahuinya. Tapi saya kira banyak di antara kita tidak memahaminya ini ya. Mari kita diskusikan lebih lanjut kemungkinan terjadinya peluang itu, peluang Sambo bebas. Sambo lolos dari pemecatan karena menggunakan celah peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022. Anda mungkin akan mengajukan argumen, kan Sambo sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berencana. Berkasnya juga sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Masalahnya sampai hari ini tanggal 19 September kita belum mendengar pernyataan dari kejaksaan bahwa berkas Ferdy Sambo itu sudah lengkap. Kejaksaan Agung sebelumnya itu sudah mengembalikan berkas Ferdy Sambo dan kawan-kawan termasuk Putri Chandrawati karena dinyatakan belum lengkap. Berkas tersebut kemudian dilengkapi kembali oleh penyidik dan dikembalikan kejaksaan pada tanggal 14 September. Pada tanggal 16 September atau 3 hari lalu, Direktur Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda Jaksa Agung Muda Pidana Umum di Kejaksaan Agung, yakni Anes Triani, menyatakan mereka tengah melakukan penelitian. Banyak yang khawatir dikembalikannya berkas Sambo DKK ini dikarenakan konstruksi hukumnya itu tidak cukup kuat. Kekhawatiran bahwa konstruksi hukum yang diajukan penyidik ini tidak cukup kuat itu sudah dinyatakan berbagai kalangan. Ini bukan kalangan netizen saja, ini termasuk Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan dan Manik dan juga mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Ahmad Taufan dan Manik mengatakan penetapan Ferdy Sambo dan istrinya itu hanya berdasarkan pengakuan dari saksi-saksi. Taufan menjelaskan kesaksian itu lemah dan kasus tindak pidana umum itu tidak seperti di kasus kekerasan seksual yang bisa dijadikan alat bukti. Sehingga polisi itu membutuhkan alat bukti dan barang bukti lain, bukan sekedar pengakuan para tersangka dan saksi-saksi. Taufan mengaku pembunuhan brigadir ini, saksi-saksi pembunuhan brigadir J ini tiba-tiba menarik kesaksiannya kembali. Karena mereka ini kan orang semua, ada orang di lingkar dekat Ferdy Sambo semua. Siapa itu? Putri Chandrawati, kemudian Bribka Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Yang tersisa itu hanya yang kelihatannya yang mungkin tidak dalam pengaruh dari Ferdy Sambo karena sudah jadi justice collaborator itu adalah Baradae. Jadi seperti dikatakan oleh Taufan dan Manik begini, yang saya khawatirkan kalau misalnya mereka ini kemudian bersama-sama menarik pengakuannya, berita acara pemeriksaan dibatalkan sama mereka, dibantah, ini kacau itu kata dia. Taufan menyebutkan para tersangka seperti Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, hingga Kuat Ma'ruf itu bisa bebas. Sehingga yang tersisa hanyalah Barada Richard Eliezer. Barada Richard ini kan sudah menjadi justice collaborator dan kini di bawah kendali penyidik dan lembaga perlindungan saksi dan korban. Dan Barada Richard juga sudah mengakui bahwa dia yang menembak Yosua
Nah, hanya penembakan itu dilakukan atas perintah Verdi Sambo. Tapi Kuat, Susi, Ricky, dan juga ada saksi lain yang ajudannya dari Verdi Sambo, yakni Yogi, Romer, segala macam ini kan masih di bawah kendali Sambo semua. Jadi itu bahaya, kata Taufan. Lemahnya konstruksi hukum ini itu juga diingatkan oleh mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Dia mengingatkan ini jangan sampai terjadi peristiwa serupa seperti pada pengadilan seorang aktivis buruh di Jawa Timur, yakni Marsinah, yang terjadi pada masa Orde Baru ini pada tahun 1993. Hakim saat itu membebaskan 9 orang tersangka karena konstruksi hukumnya lemah. Ini hakimnya nggak bisa disalahkan, ya, karena apa? Hakim ini kan punya prinsip lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah dari pada dia menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Saya jadi teringat ya pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Umum ini, Ketua Timsus, Ketua Penyidik Timsus, Brigjen Andirian Jayadi, waktu ditanya oleh wartawan berkaitan dengan waktu dilakukan olah TKP. Pada waktu itu tidak ada adegan Verdi Sambo menembak Brigadir Yosua, dan ketika ditanya wartawan bahwa dia itu sebagai penyidik memberikan kebebasan kepada para tersangka, dan nanti kata dia tergantung pada tinggal bagaimana keyakinan hakim. Wah, ini kan bahaya sekali ya. Nah, pertanyaan kita ini, apakah lemahnya konstruksi hukum ini karena penyidik kesulitan mencari alat bukti karena sudah dihancurkan oleh Verdi Sambo dan kawan-kawan, atau karena masih kuatnya pendukung Sambo di internal kepolisian dan tidak menutup kemungkinan juga di kalangan penyidik? Soal ini juga patut dipertanyakan. Apalagi itu kalau kita mengamati sampai sekarang, walau sudah didesak berbagai kalangan, namun Putri Sambo itu tetap belum ditahan. Padahal dia adalah tersangka pembunuhan berencana. Sikap penyidik ini mengindikasikan, atau mungkin setidaknya begini, memunculkan kecurigaan publik bahwa Verdi Sambo itu masih memegang kartu truf, sehingga dia bisa melakukan tawar-menawar dengan para penyidik, sehingga oke, dia ditahan, tetapi jangan sampai istrinya ikut ditahan. So, sekarang jadi paham kan? Walau sudah divonis Majelis Banding KKEP, Komisi Kode Etik Polisi, jangan buru-buru berkesimpulan. Verdi Sambo sudah habis. Dia masih punya celah dan kartu truf untuk melakukan perlawanan balik. Saya Rusbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.